Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun membuat uploadan terbaru ya. Bisa dikatakan saya mulai per tanggal 15, 16, 17, 18, 19 sampai batas waktu tanggal 20. Bisa dikatakan kan 6 hari sampai 6 hari ke depan sobatnya. Nah, dimulai hari Sabtu ya mulainya. Sekarang kan hari Jumat. Nah, itu saya mulai ataupun saya awali untuk harinya hari Sabtu. Tanggalnya tanggal 15. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya. Gini ya sobat ya. Saya akan memberikan suatu tema itu dalam arti akan memasuki bulan Syawal ataupun akan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri ataupun Lebaran. Nah, itu bisa saja nanti kan malam takbiran ataupun mendekati malam takbiran itu siapa nanti saya akan memprediksikan, saya akan menerawang nanti energi dari Sio ataupun zodiak ataupun tanggal hari ini nanti mana yang akan diberi hadiah sama Sang Maha Kuasa dalam hari ini, Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nanti kira-kira mana sio mana, zodiak mana, tanggal lahir mana yang akan diberi hadiah ataupun diberi keresekian ya. Untuk bisa apa ya, mungkin untuk bisa agar kalian lebih bahagia, lebih senang. Kalian akan dihantam sebuah rezeki-rezeki yang besar ataupun rezeki-rezeki yang tak terduga ataupun bonus-bonus apalah itu ya, yang jelas yang berhubungan dengan keuangan nanti akan saya prediksikan. Semoga bisa ditangkap ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya nanti kalian akan mendapatkan suatu hadiah menjelang ataupun istilahnya itu memasuki bulan Syawal ataupun bisa dikatakan malam takbir menuju hari raya Idul Fitri ataupun Lebaran tiba. Itu ya. Semoga jasa ada rezeki besar itu menghantam kalian. Kalian akan banyak istilahnya itu kelancaran rezeki ya. Entah itu rezeki kecil entah besar. Ya syukur-syukur besar. Ketika kalian mendapatkan rezeki kecil pun ketika itu mengalir ya tidak masalah. Nah, itu ya yang perlu digarisbawahi. Ketika itu mengalir ya tidak masalah. Yang jelas adanya suatu reaksi energi besar yang akan membuat kalian senang di malam takbiran kan lumayan sobat gitu loh ya, untuk bisa kita mungkin besoknya pas hari rayanya bisa bersenang-senang sama keluarga ataupun bisa bersedekah memberikan sama yang lainnya sedikit rezeki kita. Nah, itu ya intinya di situ sobat ya, yang semoga bisa dipahami. Oke ya. Terus untuk poin yang selanjutnya tetap saya selalu mengatakan apapun readingan dan uploadan terbaru saya tetap saya mengatakan bersifat prediksi, bersifat terawang, juga tidak kalah pentingnya bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu meluas mengacak. Saya tidak tahu nama kalian, tidak tahu data kalian, gitu loh ya. Nah, ketika saya mengatakan ini general reading, ya ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi, jangan kecewa, gitu loh. Karena saya kan tidak tahu nama kalian. Nah, ini kan luas mengacak energinya, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa. Nah, dan ketika itu pun ada suatu tepat, ada suatu resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan sobat, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya gitu. Karena dengan demikian karena saya kan tahu nama kalian, saya tahu sedikit informasi data kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan sehingga saya akan menembak tepat sasaran dan kalian pun akan mendapatkan suatu jawaban karena sudah banyak ya. Bukan hanya di Indonesia saja, yang dari luar negeri, yang asli sana, TKW TK itu banyak sekali gitu loh. Yang konsultasi ketika sudah saya tembak itu alhamdulillah tepat gitu loh. Nah, itu ya, dan juga banyak sih yang terdeteksi adanya gangguan penutupan energi pengiriman black magic lah apalah itu yang mereka juga minta bantuan pembukaan aura. Akan seperti itu sobat ya. Oke ya. Ya semoga saja bisa dipahami ya, mulai awal sampai yang ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya saya rasa alangkah baiknya ya kalian tonton sampai habis, jangan di skip ya, agar apapun penjelasan saya nanti sampai terakhir saya mengucapkan salam ya penutupan biar kalian tidak salah paham. Nah seperti itu ya sobat ya, jangan di skip sobat ya. Oke ya, langsung saja saya akan memulai untuk penarikan energi ataupun penarikan clue-nya dulu.
Ya sobat ya, alhamdulillah ya saya sudah menarik energi untuk masalah clue-nya dulu ataupun kata kuncinya dulu ya sobat ya. Oke ya, sudah ada 7 kartu, artinya sudah ada 7 clue. Oke, langsung saja kita buka untuk clue yang pertama ya. Silakan disimak sobat ya, jangan skip ya, tidak salah paham ya. Oke. Ini untuk energi yang pertama ataupun bisa dikatakan tarikan energi dari orang pertama. Di sini muncul kartu utamanya The Tower. Ini kartu utamanya muncul The Tower ya. Ada tower tersambar petir ya. Terus 2 orang terpelanting jatuh sobat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Judgment ya. Malaikat meniup trompet dan banyak mayat-mayat yang terbangun. Oke, saya bacakan ya. Ini kalau saya tangkap ya untuk energi orang yang pertama ini ya, clue-nya ada The Tower ya. Itu ya. Dalam arti begini sobat ya, saya menangkap di sini adanya suatu, bentar ya. Saya menangkap di sini adanya suatu perselisihan ya, kalau saya tangkap gitu ya. Adanya suatu perselisihan ataupun adanya suatu situasi di mana adanya suatu yang memanas, bisa dikatakan konflik ataupun problem ya, gitu loh. Ini lebih tepatnya bisa saja di faktor pekerjaan dan asmara. Terlihat di sini ya, kalau saya menangkap sih dengan secara terawangan adanya suatu terindikasi pekerjaan dan asmara, adanya suatu perselisihannya. Cuman di sini bisa saya tangkap energinya, kenapa kok ada suatu perselisihan ya? Itu bukan dari apa ya? Bukan murni lah. Ketika kalian berpasangan ataupun punya pacar ataupun sudah menikah, di sini kelihatannya bukan murni dari kalian, ataupun dari pasangan kalian. Tetapi apa? Tetapi di sini terdeteksi adanya suatu kiriman energi ya dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang iri hati, yang jengkel sama kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, dia menembakkan sesuatu, sering saya mengatakannya, gitu. Jadi menembakkan sesuatu itu artinya dia mencoba mengirimkan black magic ataupun ilmu hitam sehingga membuat situasi tadi itu memanas. Nah, seperti itu ya. Ketika kalian di rumah ya, itu akan konflik sama pasangan. Ketika kalian sudah keluar rumah di apa ya, di lingkup pekerjaan itu akan ada konflik. Mungkin banyak halangan pekerjaan kalian ya, banyak sendatan untuk mengejar target dan kesuksesan apalah itu ya. Kalau di rumah mungkin akan bisa kurang harmonis lagi, tidak seperti biasanya. Serasa sedikit-sedikit saling tersinggung, tidak seperti biasanya saling dingin, saling pengertian. Nah, itu yang terjadi sobat ya. Itu sekali saya menangkap sih seperti itu ya. Itu ya. Jadi jelas di sini bukan energi dari kalian ataupun dari pasangan kalian, tetapi yang membuat ribut, yang membuat ruwet ya, yaitu orang-orang yang di sekitar kalian, orang-orang yang kenal kalian, itu yang menembakkan energi ketertutupan ya, sehingga membuat aura kalian tertutup dan sehingga banyak suatu konflik di sini. Cuman saya menangkap juga di sini kalian apa ya, sudah merasakan itu semua sih. Cuman kalian di sini berusaha untuk bangkit ya. Artinya kalian sudah merasakan seperti itu, kalian di sini mencoba untuk bangkit, mencoba untuk berusaha agar bagaimana bisa stabil lagi ya. Gitu ya. Intinya ketika mungkin kalian ada konflik di seputar asmara ataupun pekerjaan, nah intinya kalian mau stabil di faktor itu, gitu loh. Karena di sini apa ya, istilahnya itu luas faktornya, tidak melulu pekerjaan sama asmara. Tadi saya mengatakan hanya saja ini terdeteksi kuat seputar asmara sama pekerjaan yang nantinya ada konflik. Nah, seperti itu ya. Nanti misalkan keuangan kalian ada konflik, kesehatan kalian ada konflik, ya apa ya, ya tidak masalah juga gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, karena yang dominan yang saya lihat itu masalah asmara dan pekerjaan, itu yang menjadi yang dominan gitu loh. Jadi disesuaikan sendiri ya untuk permasalahannya ya. Saya rasa sudah bisa dipahami sobatnya. Nah, balik ya, di sini kelihatannya kalian mencoba untuk membangun. Ya, ketika mungkin asmaranya kacau, ingin menyetabilkan pekerjaannya, kacau ingin menyetabilkan keuangan, kacau ingin menyetabilkan kesehatan, kacau ingin menyetabilkan. Itu yang saya tangkap ya. Iya. Jadi berusaha ingin menyetabilkan lagi ininya. Terus dikonfirmasi sama kata judgment ya, yang saya katakan barusan ya. Nah, di sini apa? Di sini kelihatannya ketika kalian mau menyelesaikan sobatnya, apapun itu ya, kelihatannya di sini akan bagus. Kalian akan menerima kabar baik, informasi baik ya, seputar apa yang selama ini kalian inginkan. Ya itu tadi tergantung permasalahannya. Nah, ketika kalian tadi ada ruwet ataupun ada ribut ataupun ada problem
di seputar pekerjaannya, insya Allah pekerjaan kalian akan stabil. Sama ketika kalian ada konflik di keuangan, sama itu pokoknya konflik kalian itu bisa dikatakan akan menemukan titik keluar ataupun titik jalan keluar sehingga akan stabil lagi, karena intinya judgement ini adalah suatu kabar baik ataupun informasi ataupun berita yang positif yang itu akan membuat kalian senang. Nah intinya di situ ya, jadi yang konflik misalkan ada suatu kata-kata mau putus ataupun apa tidak jadi, intinya di situ ya, jadi bagus ya judgement ini ya, akan ada suatu harapan berita-berita baik seputar permasalahan kalian itu akan menemui solusi. Bagus ya untuk energi dari orang yang pertama. Oke sobat ya, sekarang saya akan mendeteksi ya, semoga energi dari orang ini bisa dihantam rezeki besar ya, tapi ingat ya, kecil besar ya syukuri saja, tapi saya akan berusaha untuk apa istilahnya itu tetap memprediksikan bahwa kalian nanti akan dihantam rezeki besar ya, menyambut malam takbiran ya, mungkin saja itu akan ya bisa dikatakan anggap saja itu sebagai bonus lah dari Sang Maha Kuasa, kira-kira seperti itu ya. Ya langsung saja saya tarik untuk masalah sio dulu ya yang ini ya. Barusan tarikan energi sio ya, sekarang energi zodiak, saya istilahnya itu saya langsungkan ketiganya ya. Sekarang tarikan energi tanggal lahir sobat ya, tanggal lahirnya sekarang ya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi ya. Oke, langsung saja kita buka ya untuk masing-masing. Ini untuk tarikan dari energi kartu yang pertama ataupun energi dari orang yang pertama. Di sini selamat kalian yang mempunyai sionya dulu saya sebut ya. Di sini kalian selamat yang mempunyai sio kuat ya. Itu ya, sio kuat, bisa saja sio kambing ya, artinya sio kambing. Selamat untuk kalian yang mempunyai sionya sio kambing ya. Terus untuk zodiaknya di sini selamat juga untuk kalian. Wow, ini benar-benar mantap ya. Ini benar-benar mantap, luar biasa. Kemarin seingat saya kemarin itu muncul ya. Sekarang muncul lagi. Ini luar biasa ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya masih ingat sio ini maaf, zodiak ini bisa dikatakan selalu terhimpit, selalu terpuruk, tapi hari ini ya bisa dikatakan mau mendekati lebaran ataupun malam takbiran, semoga akan dihantam rezeki besar. Yaitu kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ini luar biasa, Leo mantap ya kali ini ya, Leo ya. Sering keluar Leo akhir-akhir ini. Ya, untuk tanggal lahirnya sendiri di sini selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 5. Nah, itu ya tanggal 5 ya, selamat ya untuk kalian ya. Ini sobat ya, di sini ada tadi sionya sio god ataupun kambing, terus zodiaknya Leo, terus untuk tanggal lahirnya tanggal 5. Oke ya, nanti saya jelaskan di segmen terakhir ya, biar lebih detail. Sekarang kita buka untuk energi yang kedua. Di sini kartu utamanya muncul Two of Pentacles, ini clue-nya ya. Two of Pentacles, seseorang sedang memegang 2 koin tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands ya, tangan keluar dari awan memegang tongkat. Nah, tongkat ini ataupun kayu ini bisa dikatakan ada sedikit daun-daunnya ya. Ini kalau saya tangkap dari energi orang ini, kartu utamanya muncul Two of Pentacles ya, bisa diartikan apa ya, orang ini selalu dihimpit terutama di seputar keuangannya ini ya, dihimpit masalah keuangan, di mana orang ini selalu adanya kegagalan ya, seakan-akan sulit untuk mendapatkan kestabilan keuangan, apalagi mendapatkan cadangan ataupun tabungan pundi-pundi keuangan. Nah, maka di sini terlihat orang ini selalu berupaya keras, selalu bekerja keras bagaimana untuk bisa menyetabilkan, bagaimana untuk bisa menyeimbangkannya. Biarpun di sini penuh, istilahnya itu penuh liku-liku ya, ibarat jalan itu penuh liku-liku, penuh naik turun. Cuman orang ini tetap berusaha dan selalu memikirkan bagaimana agar keuangannya itu bisa stabil dan istilahnya itu bisa buat kebutuhan sehari-hari lah. Ya, dan juga bisa mempunyai cadangan keuangan. Itu harapan orang ini. Ini energinya saya menangkap cukup kuat sekali ya. Kalau segi terawangan sih orang ini apa ya, bisa dikatakan dia pantang menyerah dan adanya suatu kejujuran orang ini. Itu. Maka di sini saya juga menangkap apa ya? Ya banyak sedikit sendatan juga sih. Betul ya. Saya menangkap secara terawangan orang ini banyak sendatan karena apa? Juga banyak dimusuhi dari orang-orang terdekat dia gitu. Ketika mungkin dia mendapatkan suatu bisnis ataupun apa, itu terkadang dikat ya, itu loh, terkadang ada suatu kegagalan tapi orang ini tidak tahu gitu loh. Kalau saya menangkapnya seperti itu, jadi orang ini tidak tahu kenapa kok gagal, kenapa kok tiba-tiba gagal, maksud saya seperti itu. Nah, gitu ya, jelas saja mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan, cuman orang ini pantang menyerah. Untuk kartu konfliknya ada Ace of Wands. Saya juga menangkap di sini bahwa orang ini adanya suatu kecerdasan yang luar biasa ya. Dalam arti orang ini bisa dikatakan apa ya, cara pemikirannya itu tidak mau stuck, tidak mau berhenti. Dia selalu mengolah pemikirannya untuk menciptakan ide-ide kreatif ya. Terus solusi-solusi yang berhubungan dengan satu pekerjaan dia. Gitu loh. Nah, jadi orang ini selalu apa ya, aktif lah gitu loh. Untuk istilahnya itu untuk mengolah pemikirannya, dia tidak mau tipikalnya itu diam. Dia selalu menggunakan pemikirannya yaitu untuk mencari solusi agar bagaimana keuangannya bisa stabil ya. Di samping dia adanya suatu kesemangatan untuk bekerja keras ya, di samping secara fisik juga terlihat apa ya, giat lah, kalau orang Jawa mengatakan akas ya, tidak bermalas-malasan, terus plus dipandu sama pemikirannya, dipacu sama pemikiran yang ada kecerdasan yang luar biasa orang ini ya, seperti ya. Jadi tidak mau diam.
Katanya semua itu akan bisa teratasi sih. Saya menangkap juga energinya bagus di sini ya. Biarpun ada energi penghalang tetap dia istilahnya itu tetap semangat, adanya kesemangatan yang tinggi juga adanya suatu kecerdasan untuk bisa mendapatkan suatu ide-ide kreatif dan solusi-solusi, dan itu akan baik, dan itu akan baik ya, saya rasa seperti itu. Oke sobat ya, langsung saja kita buka untuk maaf, kita tarik untuk urut-urutannya sama ya seperti di poin pertama ya. Semoga orang ini diuntungkan. Untuk yang pertama, Shio dulu ya. Sekarang untuk zodiaknya sobatnya. Sekarang lanjut untuk tanggal lahirnya. Iya, alhamdulillah saya sudah menarik untuk ketiganya. Sekarang kita lihat ya. Oke, ini untuk energi dari orang kedua ataupun clue ya, dari kartu yang kedua. Di sini selamat ya. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai Shio Ok ya, ataupun Shio Kerbau. Ini selamat, kalian diuntungkan ya. Kan diantar rezeki besar ya. Terus untuk zodiaknya, wow ini mantap ya, sama-sama bertanduk ya di sini ya. Ini kelihatannya ada zodiak Taurus ya. Ini kalian masuk ya, masuk nominasi ya. Terus untuk tanggal lahirnya di sini, kalian yang punya tanggal lahir tanggal 16, ini akan diuntungkan juga ya, tanggal lahir 16 ya.
Oke, masuk nominasi juga ya. Jadi sekarang kita lanjut untuk yang clue yang ketiga ya, atau benar dari orang yang ketiga. Ini kartu utamanya di sini ada Wheel of Fortune ya, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Strength. Ini luar biasa. Ada wanita menaklukkan singa ya. Ini mantap ya, dua kartu ada suatu kepositifan yang luar biasa. Oke, di sini ada Wheel of Fortune ya. Ini kalau saya tangkap di mana energi dari orang ini bisa dikatakan nanti akan ada suatu hukum. Bisa dikatakan hukum karma ataupun hukum imbal balik. Itu yang saya tangkap di sini jelas ya. Saya merasakan seperti itu. Karena apa? Karena di sini jelas ya, ketika seseorang itu melakukan kebaikan pasti akan menerima buah manis. Ketika orang itu melakukan keburukan ya pasti akan menerima ya buah pahit. Kira-kira kan seperti itu ya. Itu ya. Ini jelas ya, orang ini bakal adanya suatu, balik lagi bakal adanya suatu hukum. Cuman di sini saya menangkap hukum yang positif di sini. Jadi istilah buah itu kalian akan mendapatkan suatu buah yang manis, hasil dari kerja kalian, hasil dari istilahnya itu ya apa ya, kerja keras kalian lah. Jadi ketika kalian mungkin di suatu pekerjaan ataupun apapun ya, ini karena di sini luas ya, bisa faktor menolong orang ya, bisa di faktor pekerjaan, kira-kira seperti itu ya, bisa di faktor menolong keluarga kalian sendiri. Nah, itu intinya seperti itu. Dan di sini kelihatannya semua itu akan berbuah manis dan mungkin Sang Maha Kuasa akan memberikan suatu apa ya, suatu hadiah lah istilahnya, suatu keberkahan karena dengan kebaikan kalian itu akan diganti ya sama Sang Maha Kuasa dengan adanya suatu keberkahan-keberkahan dan keresekian-keresekian. Jadi saya menangkapnya seperti itu ya. Mantap ya, di sini akan ada suatu kebahagiaan yang luar biasa yang saya tangkap di sini. Ya. Terus kartu konfirmnya mengatakan di sini ada strength, sobat ya. Nah, ini strength ya. Cuman orang ini bisa dikatakan apa ya? Selain adanya suatu kebaikan-kebaikan ya, di sini kelihatannya dia habis adanya suatu permasalahan ya, adanya suatu peristiwa. Kalau saya tangkap di sini lebih dominan sama pekerjaan dan asmara. Saya menangkapnya. Meskipun suatu masalah itu pasti beda-beda ya, kan bukan hanya asmara sama sama pekerjaan saja, bisa saja ada konflik keuangan, bisa saja ada konflik kesehatan dan lain-lain. Nah, cuman yang lebih dominan ya itulah yang jelas, orang ini barusan menghadapi suatu masalah ya, bisa saja itu sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi. Yang jelas orang ini apa ya istilahnya itu mencoba untuk berusaha bersabar ketika sudah dihantam masalah, mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk apa ya berdamai dengan diri sendiri dan mencoba untuk semangat berjuang demi apa, demi untuk bisa menyetabilkan apa yang selama ini menjadi kekurangan dia, apa yang selama ini menjadi konflik, dia perjuangkan agar apa, agar menemukan titik baik ya, akan menemukan titik terang dan itu akan membuatnya stabil. Nah, seperti itu ya, jadi luar biasa ya, bisa dikatakan keresekian ya, apa ya kepositifan itu sangat mendukung di orang yang ketiga ini karena kedua kartu apa melambangkan adanya suatu kartu yang benar-benar positif ya, dimana di sini ada Wheel of Fortune dan di sini didukung sama adanya Strength, sama-sama kartu yang positif luar biasa ya di sini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menarik energinya ya. Ini kalau saya terawang ya, orang ini bisa dikatakan apa ya, mempunyai ciri khas ataupun karakter yang mempunyai argumen yang kuat lah. Ketika mungkin dia apa ya, adanya suatu pembicaraan, dia argumentasinya itu kuat ataupun bagus ya secara penyampaian. Itu kalau saya tangkap ya. Maka itu di sini adanya suatu kecerdasan juga. Oke, sekarang kita tarik untuk energinya sobat ya. Sio dulu.
Oke, sekarang energi dari zodiak akan saya tarik ya. Oke, sekarang lanjut untuk tanggal lahir ya. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Sekarang kita lihat ya. Ini untuk show yang pertama ya. Kelihatannya kalian diuntungkan ya. Untuk kalian yang berada di bawah naungan show Tiger ya, selamat kalian show Tiger ya. Ini ya, kalian akan diuntungkan ya. Untuk masalah zodiaknya ya, di sini juga bisa dikatakan zodiak ini betul-betul sangat mengejutkan ya, sering mengejutkan lah daripada tidaknya ya, ya untuk beberapa bulan yang lalu ya. Di sini kelihatannya kalian yang berada di bawah naungan zodiak Gemini, selamat untuk kalian yang punya zodiak Gemini, ini mantap ya. Oke. Untuk tanggal lahirnya ya, ini selamat kalian yang berada di bawah naungan tanggal lahir tanggal 10 10 ya, selamat juga ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk tarikan energi clue keempat ya. Ini kartu utamanya di sini ada The Empress ya. The Empress itu wanita sedang duduk santai ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles ya, tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ace of Pentacles ya. Ini kalau saya tangkap sebentar ya, biar bisa tersorot kamera cepat. Ini kalau saya tangkap untuk energinya ya, di clue yang pertama ataupun orang yang pertama di sini ada The Empress ya. Bisa dikatakan apa ya, orang ini menginginkan adanya suatu kemakmuran ya, menginginkan adanya suatu perkembangan ya, entah berbagai faktor ya, tergantung. Kalau masalah faktornya itu tergantung kalian, yang kalian inginkan apa, yang kalian hadapi apa itu ya. Cuman saya menangkap di sini istilahnya itu di sini lebih dominan ke masalah asmara dan keuangan di sini ya, lebih dominannya seperti itu kalau saya secara terawangan. Oke ya, secara terawangan di sini lebih dominan ke masalah asmara dan masalah keuangan. Yang dia inginkan itu adanya kestabilan. Bahkan di sini saya menangkap ya, akan ada beberapa, kalau ini apa ya istilahnya itu masuk ke unsur asmara, katanya akan ada beberapa yang hamil ya, yang mungkin selama ini sulit mempunyai keturunan ya, ataupun ingin istilahnya itu ingin mendapatkan keturunan lagi ya, mendapatkan momongan lagi. Di sini kelihatannya akan terjadi ya, gitu loh sobat ya. Gitu loh ya. Selamat ya untuk kalian ya, karena apa ya istilahnya itu
Bisa saja harta yang paling berharga yaitu bukan berarti uang ataupun jabatan ataupun apa ya, anak itu harta yang paling berharga kan, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke ya, jadi jelas ya di sini dia menginginkan adanya suatu kestabilan, lebih-lebih di masalah asmara dan masalah keuangan. Di sini kelihatannya orang ini benar-benar berharap akan adanya kestabilan tentang dua faktor itu tadi. Ya, sekali lagi untuk masalah faktor itu tidak bisa mengikuti ini, tergantung faktor kalian sendiri. Intinya kan di situ. Jadi intinya garis besarnya dia berharap adanya kestabilan tentang apapun itu yang mungkin membuat apa ya, di kehidupan orang ini yang selama ini belum bisa stabil, belum bisa terpenuhi apa yang sedang diinginkan, apa yang sedang diimpikan. Biarpun orang ini berjuang, itu kalau saya tangkap energinya dia masih belum bisa menggenggam gitu loh sahabat ya. Belum bisa menggenggam apa yang sudah menjadi impiannya. Kira-kira seperti itu. Cuman di sini kelihatannya bagus ya. Dalam arti bagus, kelihatannya di sini ada usaha keras ya. Ada suatu perjuangan yang keras juga di mana orang ini ya tidak mau tinggal diam. Ketika punya tujuan, punya impian, punya cita-cita, orang ini tidak tinggal diam. Tetapi orang ini mau mengejar bagaimanapun caranya. Ya tadi mungkin dengan pekerja yang cukup keras di sini ya. Istilahnya itu pantang menyerah ya orang ini ya. Terus dikonfirmasi ya sama kartu Ace of Pentacles ya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi ya, ini ada hubungannya. Tadi saya mengatakan ini berhubungan dengan masalah asmara juga keuangan. Ini jelas ya. Di sini menggambarkan Ace of Pentacles. Artinya di sini dia juga menginginkan ada suatu kerezekian yang besar yang masuk. Gitu loh ya. Ya, mungkin bisa dikatakan apa ya, istilahnya itu mungkin selama ini banyak minusnya ya, banyak sendatan, banyak kekurang lancaran sehingga dia selalu apa ya, selalu bercita-cita ya, selalu berkeinginan agar bagaimana bisa stabil dalam hal keuangan ya, bisa untuk kebutuhan apa yang dia inginkan, kira-kira di situ ya. Nah, makanya saya tadi mengatakan orang ini selalu adanya satu perjuangan keras, gitu, adanya suatu perjuangan keras di mana dia akan mencoba untuk menyetabilkan. Di sini kalau saya menangkap juga sih ada energi ya. Oke. Di sini saya menangkap ada suatu energi yang dimana bisa saja ini akan ada suatu energi kepositifan, energi keberuntungan buat kalian ya, itu loh. Karena saya menangkapnya seperti itu, akan ada suatu energi reaksi di mana keresahan itu akan masuk ya. Besar kecil syukuri saja sahabat. Yang jelas di sini akan ada suatu keresahan yang masuk, baik terduga maupun terduga. Itu yang saya tangkap ya. Itu. Kalau untuk masalah secara terawangan, secara full ya ataupun secara kesimpulan di sini jelas orang ini bisa dikatakan tipikalnya ya, tipikal mandiri dan dia tidak mau istilahnya itu menyulitkan orang lain. Selama dia mampu seberat apapun, selama dia mampu, dia mau tanggung sendiri, dia mau pikul sendiri apapun yang terjadi seputar permasalahan. Cuman kabar baiknya di sini ya tadi, saya rasa akan ada suatu kehamilan juga, itu yang menjadi kabar bagus ataupun poin yang utama di sini ya. Karena jelas ya harta yang paling berharga yaitu ya momongan ataupun anak kan, seperti itu ya seperti ya. Tetap ya. Oke, saya akan menarik ya untuk energinya sekarang. See you dulu. Sekarang zodiak ya.
Ya, sekarang lanjut untuk tanggal lahir ya. Cepat ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi ya. Sebentar sobat ya, saya tarik nafas dulu ya, karena memakan banyak energi ya. Oke, di sini untuk tarikan energi ataupun clue ya, kartu yang keempat ya. Di sini selamat untuk kalian yang berada di bawah naungan Shio Peak ya. Ini Shio Peak, Shio BP, selamat untuk kalian ya, karena akan dihantam rezeki. Terus untuk zodiaknya ini tidak, ini saya rasa saya juga tidak menyangka di sini bagus ya untuk masalah zodiak di sini. Mungkin beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu sempat terdeteksi kurang baik ya zodiak ini, tetapi menjelang Lebaran memasuki ya bisa dikatakan malam-malam takbiran lah. Di sini kelihatannya bagus ya. Sio ini keluar, maaf zodiak ini keluar, yaitu kalian yang mempunyai zodiak Scorpio. Ini selamat, mantap untuk Scorpio. Dan untuk tanggal lahirnya yang diuntungkan ya akan adanya suatu kado dari Sang Maha Kuasa. Di sini kalian mempunyai tanggal lahir tanggal 13 ya. Selamat. Sekarang kita lanjut untuk tarikan energi yang kelima, sobat ya. Dulunya. Ini di kartu pertama ada muncul Three of Swords ya. Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Wow, ini lumayan berat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Devil. Ini apa-apaan ini ya, luar biasa ini ujiannya ya. Sudah Three of Swords terus dikonfirmasi lagi sama The Devil ya. Mungkin apa ya, sebagai petunjuk aja ini. Oke, saya bacakan juga ya. Sekarang saya bacakan untuk kartu utama ada Three of Swords. Dimana saya menangkap orang ini bisa dikatakan ada sesuatu kekecewaan, ada sesuatu kesedihan ya. Saya menangkapnya seperti itu ya. Ada suatu luka batin juga di sini. Ini kalau saya menangkap di sini berhubungan dengan adanya suatu perjanjian ya. Gitu loh. Bisa saja di sini perjanjian masalah, kalau saya menangkap di sini dari energinya sih masalah pekerjaan ini ya. Masalah pekerjaan juga masalah asmara, saya menangkapnya seperti itu. Jadi masalah pekerjaan juga masalah asmara. Jadi mungkin dia di PHP ataupun dikecewakan ya. Istilahnya apa yang sudah dijanjikan sama si dia itu kelihatannya ada orang-orang yang apa ya, bisa dikatakan yang baik, cuman ada suatu ketidaktepatan ya. Istilahnya orang itu tidak tepat janji. Padahal orang ini bisa dikatakan sangat berharap sekali. Sangat berharap sekali apa yang sudah dijanjikan orang tersebut akan sampai sama dia, artinya akan membuat dia bahagia, membuat dia senang. Intinya di situ. Cuman orang yang menjanjikan ini terasa seperti apa ya, terasa seperti juga adanya sedatan gitu loh. Jadi seakan-akan dia mau memberikan apa yang sudah dijanjikan ke orang ini, itu kelihatannya lemah gitu loh ya. Jadi seakan-akan dia tidak punya kekuatan lah, tidak punya daya untuk bisa ke orang ini
gitu loh. Kenapa seperti itu ya? Ini jelas ada hubungannya sama pihak ketiga yang jelas adanya suatu pengiriman. Nah, ini kuncinya ya. Ini apa bisa dikatakan penyakitnya sudah tertangkap di sini adanya suatu the devil. Nah, gitu loh. Kenapa membuat banyak sendatan, membuat banyak halangan ketika adanya suatu perjanjian ataupun adanya suatu ingin pertemuan-pertemuan ya, gitu. Ya ini tadi karena bisa dikatakan sesuatu yang gagal tadi ya, yang sudah kalian harapkan itu kenapa kok gagal, faktornya apa. Di sini kelihatannya ada pihak ketiga yang mengirimkan sebuah black magic ini jelas. Jadi permasalahan kegagalan itu bukan dari kalian. Kalian kan adanya suatu kegagalan, terus adanya suatu kekecewaan, luka batin, kesedihan, amarah dan apalah itu ya yang membuat hati kalian sakit. Nah, itu yang saya maksud, itu bukan alami, bukan kesalahan dari kalian ataupun bukan kesalahan dari orang yang sudah menjanjikan gitu loh ya. Nah, bisa dipahami sobat ya. Tetapi di sini bisa dikatakan fik ataupun murni kesalahan dari orang-orang pihak ketiga yang menembakkan suatu energi negatif dan yang membuat aura kalian tertutup sehingga bisa berpengaruh sama orang yang sedang menjanjikan sama kalian itu. Aura kalian tertutup, jadi orang yang menjanjikan kalian ini seakan-akan tidak punya kekuatan, tidak punya energi untuk bisa datang sama kalian. Entah dia tiba-tiba sibuk, terus tidak memikirkan kalian, entah tiba-tiba dia ada masalah sehingga dia lupa janji sama kalian. Nah intinya di situ ya, semoga bisa dimengerti ya, karena di sini jelas ada dua pihak. Yang satu pihak itu ini menjanjikan sama kalian, nah, yang satu pihak lagi unsurnya dari orang yang menembakkan energi negatif ataupun black magic di sini. Jelas ini adanya the devil ya. Kalau saya menangkap sih di sini kelihatannya itu akan bisa netral ya, akan bisa baik lagi ketika mungkin orang ini adanya suatu ikhtiar gitu loh. Karena dengan cara ikhtiar karena dengan cara ikhtiar lah itu akan bisa menetralkan. Sering saya mengatakan ketika kalian terdeteksi ya adanya suatu the devil ya ataupun energi-energi yang negatif, ya tidak ada salahnya, sering saya mengatakan di akhir segmen, ya tidak ada salahnya diperkuat secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa dan juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya, kan saya sering seperti itu. Loh. Ini kelihatannya apa ya, kalau saya menangkap di sini ada suatu memang kabut gitu loh, kabut yang hitam, sehingga apapun yang sudah direncanakan orang ini mesti itu akan berujung ke orang yang dijanjikan itu pasti batal gitu loh ya. Gitu ya, tidak hanya itu aja, mungkin kepositifan, kerezekian itu akan mental, padahal kalian di sini berharap sekali. Kalau saya membahas tentang masalah keuangan, kalian berharap sekali keuangan, cuman di sini energinya mental karena jelas adanya the devil. Nah, itu yang membuat dinding penghalang itu harus dinetral sobat ya. Nah, gitu loh. Kalau saya menangkap untuk keseluruhan di sini, kalau kesimpulannya di sini memang berat ujiannya orang ini ya. Sangat berat dan juga banyak dikecewakan. Kalau saya mengatakan dikecewakan itu ya apa ya, relatif banyak lah, banyak faktor gitu loh. Nah, tergantung kalian sendiri. Ketika mungkin resonate kalian sendiri. Ketika yang satu orang mengatakan saya resonate tapi saya selalu dikecewakan di faktor asmara, ya berarti resonate kalian yang istilahnya itu yang mempunyai kasus asmara. Ketika orang lain mengatakan saya kok resonate kasus saya di pekerjaan kok sering dikecewakan di PHP, ya berarti kasus kalian di pekerjaan. Nah tinggal diresonetkan saja sendiri ya, itulah ya. Semoga saja akan bisa pudar ya ikatan-ikatannya di sini luar biasa. Kalau saya menangkap energi ikatan-ikatan luar biasa. Sekarang kita akan mencoba untuk menarik energi dari Shio dulu.
Sekarang untuk zodiaknya. Iya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka ya. Maaf, kurang satu, maaf sobat ya, kurang tanggal lahirnya ya. Iya, hampir saja kelupaan sobat ya untuk tanggal lahirnya ya. Soalnya energinya menguras menguras tenaga sobatnya. Jika tarikan energi. Oke ya. Ini selamat untuk clue yang kelima ataupun energi dari orang yang kelima. Di sini kelihatannya kalian akan diuntungkan ya, akan dihantam sebuah rezeki yang besar. Ini kalian yang berada di bawah naungan Shio Rabbit. Selamat untuk kalian yang mempunyai Shio Rabbit ataupun kelinci ya. Mantap ya. Dan di sini ya lagi-lagi kalian akan bisa diuntungkan. Kemarin kalau saya masih ingat sih kemarin zodiak ini muncul ya, gitu loh. Dan kali ini juga muncul kembali zodiak ini. Benar-benar luar biasa, istimewa untuk zodiak ini. Bisa dikatakan ini kalian yang berada di bawah naungan zodiak Virgo. Ya, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Kalian akan diuntungkan. Untuk tanggal lahirnya sendiri bisa dikatakan kalian akan diuntungkan, kalian yang berada di bawah naungan tanggal kelahiran tanggal 14 ya. Kalian yang mempunyai tanggal lahir 14 ini akan diuntungkan juga. Oke, sekarang kita lanjut untuk clue orang yang ke-6. Kartu utamanya ada 10 cup. Itu ada 10 cup ya, seperti pelangi di atasnya, terus di bawahnya ada satu keluarga ya. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles. Ini kartu konfirmnya. Seorang sedang memahat koin, ingin menjadikan satu persatu. Kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan 10 cup. Artinya orang ini selalu punya niat baik gitu loh. Selalu punya niat positif dalam hidupnya. Meskipun kalau saya menangkap sih meskipun belum bisa tercapai 100% ya. Mungkin hanya ada beberapa persen saja yang saya secara penerawangan saya menangkap ada beberapa persen yang bisa terrealisasikan, yang bisa kesampaian nih. Intinya seperti itu ya, gitu loh. Itu. Jadi mungkin gini, mungkin ketika dia berharap ada suatu rumah yang mungkin berharap ada suatu dia punya rumah sendiri ataupun bisa untuk renovasi lah apapun itu ya. Nah, itu yang saya maksud itu masih berjalan separuh. Begitu loh. Dalam arti ya dia memang rezekinya lumayan bagus, cuman belum bisa sampai apa yang menjadi kenyataan dia. Jadi hanya sebatas niat, tidak masalah. Gitu loh ya. Jadi bisa dipahami ya. Gitu loh. Yang saya maksud dia terrealisasi, dia terpenuhi, tetapi belum bisa full apa yang menjadi keinginannya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ketika dia ingin membeli rumah sendiri, nah itu mungkin masih apa ya, masih kondisi dia tuh ada simpanan uang, tapi masih belum bisa untuk dibelikan. Itu sebagai contoh. Itu.
Terus saya menangkap di sini kelihatannya dia juga punya kepositifan yang baik. Selain seperti itu dia intinya ingin berusaha untuk membahagiakan keluarganya ketika dia berhasil apapun itu. Dia ingin membahagiakan keluarganya, ingin membahagiakan mungkin teman dekatnya juga, ataupun pasangannya, ataupun orang tuanya. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi bisa dikatakan orang ini mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Bahkan dia mempunyai keinginan, dia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih, yang dimana dia mau istilahnya itu agar jangan sampai kekurangan dalam segi kebahagiaan untuk keluarga dia. Dia selalu memberikan ataupun menyuguhkan suatu keniatan yang tinggi, sehingga bagi orang ini mempunyai prinsip jangan sampai keluarganya itu kekurangan dalam hal kebahagiaan. Dia istilahnya itu bekerja keras ya demi untuk kebahagiaan juga gitu. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles. Seperti yang saya katakan tadi. Dia punya keinginan yang baik, tapi dia juga di sini kelihatannya tidak mau bermalas-malasan. Itu. Saya menangkap juga energi jelas ya, kalau dari energi kartu adanya suatu orang memahat ataupun membuat koin satu persatu. Ini bisa diartikan kalau saya tangkap secara energi. Di sini ada suatu ekstra juga, kerja ekstra juga, ekstra keras. Dia mau mengumpulkan, dia mau berhemat. Beda ya, orang ini tidak arahnya itu tidak pikir, tidak genggam, tidak pelit, cuman berhemat. Jadi harus bisa dibedakan mana yang berhemat, mana yang pelit, mana yang kikir. Nah, kan seperti itu. Jadi dia ini kalau saya menangkap sih bukan pelit, cuman dia itu berhemat. Itu tadi mungkin dia ingin mewujudkan apa yang selama ini menjadi keinginan dia. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya ketika dia ingin membeli rumah, dia ingin menabung dulu agar bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi setiap ada suatu kegagalan, setiap adanya suatu kurang bisa mencapai target, orang ini selalu mengejar bagaimana agar bisa mencapai target. Maka tidak heran di sini disimpulkan adanya suatu rasa semangat yang tinggi. Biarpun ada 8 koin, terus yang satu koin sudah selesai dan yang lainnya masih dalam proses. Nah, itu yang saya katakan tadi. Biarpun dia pekerja keras, dia mau. Memang dia mempunyai tujuan yang baik juga, gitu loh. Karena bagi dia ketika tujuan itu sudah ada dan kita tidak mau bekerja keras, tidak mau mencapai, ya mana mungkin bisa terwujud tujuan itu. Itu prinsipnya dia kalau saya menangkap secara energi. Jadi apapun yang dia impikan, bagaimana bisa terwujud, ya dia tetap meyakini bahwa adanya suatu pekerja keras, bahwa adanya suatu usaha keras lah yang akan bisa mewujudkan. Itu ya poinnya. Jadi bagus orang ini mempunyai istilahnya mempunyai prinsip kepositifan. Ya. Oke sobat ya, kita lihat sekarang, kita tarik untuk energinya. Yang pertama Shio dulu. Oke, sekarang lanjut untuk zodiaknya.
Oke, sekarang lanjut untuk tanggal lahir. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka. Oke, ini untuk energi dari orang yang keenam. Di sini selamat untuk kalian yang berada di bawah naungan Shio Horse ya, Shio Horse ataupun Shio Kuda. Ini orang keenam, mantap ya, luar biasa. Wow, ini sering saya mengatakan benar-benar sangat-sangat kejutan ya. Sering saya selalu mengatakan sampai saya selalu memberi gelar ya. Zodiak ini yang satu ini zodiak penuh kejutan. Siapa lagi? Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak ataupun yang berada di bawah naungan zodiak Cancer. Benar-benar Cancer penuh kejutan ya. Ini istilahnya di akhir-akhir apa bisa dikatakan di akhir-akhir yang bisa dikatakan krusial ya, gitu loh ya. Itu kelihatannya kalian akan juga dihantam rezeki luar biasa ini Cancer ya, mendekati Lebaran. Dan untuk tanggal lahirnya kelihatannya yang beruntung di sini yang mempunyai tanggal lahir 25. Ini kalian diuntungkan yang mempunyai tanggal 25. Ini luar biasa, mantap Cancer ya. Oke, kita lihat untuk tarikan energi yang terakhir, yang ke-7. Ini untuk clue-nya di sini ada The Chariot, ada seseorang ya, satu orang, terus depannya ada hewan zaman dahulu ya, bisa dikatakan ya sebut saja hewan singa lah. Zaman dahulu ada warna putih sama warna hitam. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan ataupun di atas langit-langit. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan saya menangkap adanya suatu beberapa permasalahan yang dihadapi di sini. Kalau di sini kelihatannya murni atau pure ya tentang seputar pekerjaan sama keuangan. Di sini saya menangkap energi yang dominan ya. Meskipun tetap ya saya mengatakan ketika tertangkap dua yang dominan ya, yaitu tinggal kalian sendiri yang menyelaraskan. Entah kalian adanya suatu permasalahan tentang asmara ataupun kesehatan, nah itu terserah kalian. Yang saya tangkap di sini hanya pekerjaan sama keuangan. Itu ya tinggal kalian sendiri yang menyingkronkan. Intinya di sini adanya suatu hantaman permasalahan, sedang dihantam konflik, sedang dihantam masalah di mana dia dipusingkan ataupun dibingungkan. Nah, maka dari itu di sini disarankan apa? Jangan sampai bimbang sobat ya, ataupun bingung ataupun was-was. Ketika kalian dihantam masalah, ya kalian harus pilih solusinya gitu loh. Pilih dua di antara satu ya, gitu loh. Gitu. Jadi ketika mungkin kalian ada solusi dua, ketika jalan yang kanan yang kalian pilih, ini misalkan contoh, ataupun singa putih, ya silakan ambil. Ketika itu menyelesaikan masalah. Ketika jalan sebelah kiri ataupun singa hitam yang kalian pilih, ketika itu menyelesaikan masalah, ambil. Jadi jangan ada bimbang, jangan ada rasa was-was, jangan ada rasa ragu untuk bisa mencari solusi. Ketika kalian dihadapkan dua solusi ataupun dua titik terang, kalian harus mengambil salah satunya, jangan diambil semua. Nah itu ya, itu sarannya, karena jelas di sini akan ada suatu permasalahan di sini. Bisa saja sudah terjadi loh ini, dan kalian sedang dipusingkan, sedang dibikin ragu, dibikin mikir, enaknya saya ambil jalan yang mana. Ketika ada dua muncul satu solusi, enaknya saya mengambil solusi yang mana. Nah itu yang saya yang saya maksud itu. Jadi dihadapkan sebuah problem. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 of cup. Tadi saya mengatakan faktor pekerjaan sama keuangan. Nah di sini jelas itu
Artinya apa? Artinya di sini ketika mungkin dia akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Terus dia itu ingin adanya suatu harapan gitu. Ketika masalah saya selesai, terutama di faktor keuangan ataupun pekerjaannya, itu saya akan bisa membeli apa yang saya inginkan. Intinya di situ. Intinya saya akan bisa mencapai ataupun meraih apa yang selama ini saya angan-angankan. Karena di sini jelas adanya suatu pemikiran ataupun adanya suatu apa ya, seperti renungan lah ya. Seperti renungan, seperti pemikiran, seperti angan-angan, tapi di sini masih semu. Ya itu tadi belum bisa terwujud karena di sini kan banyak cup. Isinya cup ini juga bisa dilihat lagi. Isinya cup ini kan bermacam-macam benda, sobat. Itu loh. Jadi masih diangan-angan. Ketika saya stabil pekerjaan saya dan saya mendapatkan banyak uang atau belum punya uang, saya bisa membeli apa yang selama ini saya angan-angankan, yang saya impikan. Itu yang saya tangkap. Cuman di sini masih belum bisa terwujud loh ya, karena masih adanya suatu angan-angan. Jadi kalau saya secara terawangan, katanya masih belum bisa terrealisasi apa yang menjadi keinginan kuat dia, belum bisa terwujud. Yaitu tadi mungkin masih dihadapkan dengan suatu permasalahan di seputar pekerjaan, gitu loh. Ya. Jadi dia ada yang suatu rasa bimbang juga. Sama ketika di sini dihadapkan dengan faktor keuangan juga sama, gitu loh. Ada suatu kebimbangan. Ya, bisa saja kan setiap permasalahannya itu kan macam-macam. Yang jelas di sini terdeteksi ada satu rasa bimbang, rasa ragu. Lah saran saya tadi, jangan ragu, jangan bimbang ketika ada dua solusi ya ambil salah satunya. Nah, gitu ya, agar bisa kalian wujudkan apa yang sudah menjadi keinginan kalian. Nah, contohnya membeli rumah, terus membeli barang-barang mewah, membeli kebutuhan kalian ya, yang kalian inginkan selama ini. Nah, itu ketika kalian berani memilih mengambil satu solusi. Oke ya, sekarang saya coba untuk menarik energinya. Tapi yang pertama, shio dulu. Sekarang tarikan energi dari zodiak ya. Lanjut tanggal lahir.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi ya. Semoga kalian yang menyimak ataupun yang menonton di channel ini ya, semoga zodiak yang terakhir ketika mungkin tadi belum keluar zodiak kalian, entah sio kalian, entah tanggal lahir kalian belum keluar ya, semoga ini yang terakhir punya kalian yang keluar. Itu harapan besar saya sobat ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai sio snack ataupun sio ular ya, selamat ya, ini kalian ya, kalian diuntungkan akan dihantam sebuah rezeki juga. Terus di sini kalian yang berada, ini saya tidak menyangka ya, kemarin kalau saya masih ingat sih zodiak ini dipusingkan dengan keuangan ya. Tapi di akhir-akhir menyambut datangnya bulan Syawal ataupun Lebaran, hari raya Idul Fitri, kelihatannya zodiak ini bisa dikatakan sangat diuntungkan sekali. Kalian yang punya zodiak Capricorn, ini selamat, Capricorn akan mendapatkan sebuah keuntungan kerezekian yang tiba-tiba masuk juga. Terus di sini ada tanggal lahir. Di sini tanggal lahirnya kalian diuntungkan di bawah naungan tanggal lahir 17. Ya, selamat kalian punya tanggal lahir 17. Alhamdulillah. Oke sobat ya, karena ini bisa dikatakan acara eksklusif ya buat kalian. Memang saya sengaja saya suguhkan ya untuk istilahnya menyambut ataupun untuk memeriahkan ya datangnya bulan Syawal, bisa dikatakan datangnya Lebaran, hari raya Idul Fitri. Semoga yang sudah keluar, entah itu sionya, entah itu zodiaknya, entah itu tanggal lahirnya, semoga bisa dikatakan 6 hari ke depan ya, bisa saja sekarang kan hari Jumat, bisa saja mungkin hari Sabtunya kalian sudah dapat rezeki, hari Minggunya, hari Seninnya, hari Selasanya ya, itu harapan saya gitu loh ya. Biarpun itu nanti kalian mendapatkan rezekinya pas istilahnya itu di malam takbiran ya, menjelang malam takbir kan, ini saya prediksikan kan 6 hari ke depan, bisa saja nanti ya mendekati malam takbir lah itu kalian mendapatkan rezeki ya, tidak masalah, syukuri saja, itu harapan besar saya ya. Jadi istilahnya ketika saya memprediksikan atau menerawangkannya itu ya tidak harus nanti mendapatkan semuanya, mendapatkan rezeki pas di tanggal 20 semuanya ini bersamaan, tidak seperti itu ya. Mungkin bisa besok Sabtunya ada yang dapat ya, mungkin bisa hari Minggunya, bisa hari Seninnya, bisa hari Rebunya, kan kira-kira seperti itu ya. Syukur-syukur ketika mungkin kalian hari Sabtunya dapat rezeki, terus hari Selasanya apa hari Rebu dapat rezeki lagi, kan tidak masalah. Nah itu yang saya maksud ya sobat ya. Jadi tidak harus ketika saya mengatakan 6 hari ke depan ya, tidak harus selesai di tanggal tersebut, selesai di tanggal 20 semua bersamaan, tidak. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, itu ya. Oke ya, untuk kalian yang zodiaknya belum keluar, sionya belum keluar, tanggal lainnya belum keluar ya, jangan kecewa. Ya, jangan kecewa, tetap semangat ya. Ya mungkin semua itu pasti ada gilirannya, semua pasti ada roda perputaran dunia. Kan seperti itu, roda perputaran keberuntungan. Ya mungkin ya, kemungkinan besar petunjuk yang saya tangkap bisa saja untuk yang sudah keluar ini ya, bisa saja itu yang lebih membutuhkan sobat ya. Bukan berarti yang tidak keluar ini selalu kekurangan rezeki ya, tidak begitu juga. Gitu loh ya. Jadi kita harus bisa menyikapi ketika ini sudah keluar tadi, entah sio, entah zodiak, entah tanggal lahir ya, bisa saja ini yang lebih membutuhkan daripada yang tidak keluar, bisa saja yang tidak keluar ini sudah lebih cukup. Nah seperti itu. Nah bisa saja makin berkah ketika yang keluar ini sudah enak, bisa dikatakan sudah stabil, tapi makin diberkahi lagi sama Sang Maha Kuasa ya, kita sendiri juga tidak tahu ya. Karena jelas ya ketika orang itu sudah stabil terus kita mensyukuri nikmatnya, kan itu jelas Sang Maha Kuasa itu pasti akan menambah lagi, masalah kenikmatan itu akan ditambah lagi. Nah bisa saja unsurnya seperti itu. Nah ya, jadi untuk yang tidak keluar ya, sekali lagi jangan kecewa ya, semua pasti sudah ada yang mengatur, sudah ada perputarannya. Itu loh sobat ya. Oke, tetap saya selalu mengatakan apapun itu ya, readingan saya yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu baik ataupun keluar ataupun resonate ya, dan ketika itu pembacanya kurang baik, tidak keluar, tidak resonate ya, saya berharap ya jangan takut ataupun jangan ditakuti ketika mendengar apa yang sudah saya sampaikan. Tetapi apa, jadikan itu semua sebagai waspada saja ya, hadapi rasa takut. Artinya ketika kalian takut kan kalian tidak bisa menyelesaikan masalah. Ketika saya membacakan itu buruk dan kalian berani, artinya kalian mau menyelesaikan masalah dan itu akan baik.
Ketika orang itu mau menyelesaikan masalah, tidak lari dari masalah, yaitu bisa saja tidak menutup kemungkinan ya itu akan lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu. Karena kita tidak mau lari dari masalah, karena orang yang sukses di mana-mana itu orang yang tidak mau lari dari masalah. Pasti orang yang sukses, orang yang berani menghadapi tantangan, juga menghadapi masalah dan untuk menemukan solusi. Nah, itu yang disebut orang sukses. Ya. Terus intinya ya, apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua sobat, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, yang sudah saya infokan sama kalian, yang sudah saya beritakan. Kalian sendiri kan nanti yang merasakan apakah tepat, apakah resonate, apakah yang lainnya lah. Pokoknya kalian, saya kembalikanlah sama kalian. Kalian boleh percaya, kalau percaya ya monggo, kalau tidak percaya ya silakan. Karena visi dan misi saya selalu saya mengatakan untuk berbagi hal-hal positif agar kita lebih waspada. Kan seperti itu ya. Dan saya selalu tetap berpesan sama kalian ya, ketika kalian datang masalah tidak kunjung selesai, banyak suatu keganjilan sudah tidak bisa dilogikakan. Nah, di situ jangan diabaikan sobatnya. Tapi apa? Tidak ada salahnya kita mencoba dikuatkan ya, secara doa, pendekatan sama-sama kuasa, dan juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Karena ketika itu dibiarkan, sudah banyak sekali, sering saya mengatakan yang konsul itu rata-rata sudah mengakar semua gitu loh. Mungkin ya itu tadi, ketika disepelekan akan menjadi 10. Dan yang konsul ini kelihatannya ya mungkin saya juga tidak bisa menyalahkan, mungkin tidak tahu. Ketika saya deteksi ternyata sudah mengakar. Dan mereka ya mau nggak mau harus, istilahnya mereka mau minta bantuan buka aura. Itu ya kuncinya, justru karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, tidak mau berjuang sendiri untuk bagaimana mengubah nasib ya, untuk menjadi baik. Bagaimana untuk mengubah nasib, kita masuk ke zona ketidak nyaman, keluar menjadi zona nyaman, bagaimana merubah itu semua. Nah, itu kan tergantung diri kita sendiri, tergantung orangnya sendiri yang ada yang suatu masalah. Karena nasib itu tidak bisa berubah otomatis ujuk-ujuk, tidak bisa. Itu ya sobat ya, sekali lagi ya tidak ada salahnya diperkuat secara doa dan juga ikhtiar, agar ketika mendapatkan solusi ya siapa tahu orang kalian bisa kebuka dan akan lancar rezeki kepositifan. Ya tentunya semua tetap balik sama Sang Maha Kuasa, manusia hanya sebagai pelantara. Itu aja ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu penyampaian dari saya ya, semoga manfaat ya. Dan sekali lagi selamat untuk kalian yang sudah keluar ini, yang sudah saya bacakan ya. Semoga itu keberkahan buat kalian, semoga itu bisa dikatakan hadiah dari Sang Maha Kuasa buat kalian untuk menyambut datangnya bulan Syawal, ataupun menyambut datangnya hari Lebaran, hari raya Idul Fitri. Sekali lagi selamat untuk kalian. Oke sobat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ataupun ketika saya ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Dani Kasyaf ya, mohon maaf sekali lagi jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.